Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apriyanto, NIM A71018019 dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko keamanan cloud computing. Oke, langsung saja yang pertama yaitu pengertian cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Cloud computing adalah teknologi bidang teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet berupa model komputasi di mana sumber daya seperti storage, prosesor, network, dan software menjadi abstrak dan dijadikan sebagai layanan di jaringan menggunakan pola remote access. Konten yang ditawarkan seperti software as a service, platform as a service, dan instruktur as a service menjadi solusi teknologi informasi yang praktis dan ekonomis. Sifat jangkauan layanan terbagi menjadi public cloud, private cloud, dan hybrid cloud. Kemudian yang selanjutnya yaitu resiko penggunaan cloud computing. Meskipun beralih ke cloud computing menawarkan banyak solusi, tetapi cloud computing bukan tanpa resiko atau benar-benar aman. Secara umum, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Resiko adalah suatu umpan balik atau feedback negatif yang timbul dari suatu kegiatan pada tingkat probabilitas berbeda untuk setiap kegiatan. Pada dasarnya, resiko dari suatu kegiatan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat diperkecil dampaknya terhadap hasil suatu kegiatan. Yang selanjutnya yaitu 3 komponen yang berkontribusi pada risk. 3 komponen tersebut yaitu aset, threat, dan vulnerabilities. Aset terdiri dari software, hardware, data, lingkungan, dan manusia. Kemudian threat terdiri dari virus, error, penjahat, bencana, dan human error. Dan yang terakhir, vulnerabilities terdiri dari software bugs, hardware bug, cracker, radiasi, dan storage media. Yang selanjutnya yaitu apa sih ancaman keamanan cloud computing? Ancaman keamanan cloud computing dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu keamanan data, administrasi, dan kendali. Yang kedua, keamanan jaringan. Dan yang ketiga, keamanan fisik. Keamanan data, administrasi, dan kendali dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu privacy data, kendali data, keaslian data, dan ketersediaan data layanan. Yang kedua yaitu keamanan jaringan dibagi menjadi 3 bagian yaitu peretasan jaringan, keamanan perangkat bergerak, dan lingkungan jaringan. Yang terakhir, keamanan fisik terdiri dari keamanan lokasi global. Langsung saja ke ancaman keamanan cloud computing yang pertama yaitu privacy data. Data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap perusahaan karena bisa saja itu informasi internal. Contohnya yaitu serangan yang dilancarkan pada tahun 2002 ketika 9 dari 13 root DNS server diserang dengan menggunakan DDoS yang sangat besar yang disebut dengan ping flood. Beberapa server pada tiap detiknya mendapatkan lebih dari 150.000 request paket ICMP. Yang selanjutnya yaitu kendali data dan keaslian data. Kendali data yaitu setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya bisa saja penyedia cloud computing menyalahgunakan data perusahaan. Kemudian keaslian data. Data yang dikirim kepada pengguna dapat diragukan keasliannya.
Dampaknya kalau tidak hati-hati, bisa saja data yang dikirim adalah data palsu. Contohnya banyak kasus penipuan dengan menggunakan data palsu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketersediaan data dan layanan. Data dan layanan dari cloud computing dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampak jelas tentu merugikan perusahaan. Contohnya ketika memerlukan data tersebut tetapi ternyata terjadi kerusakan pada data. Contohnya yaitu serangan yang sering disebut dengan Denial of Service Attack atau DOS Attack, di mana server dikirimi permintaan biasanya palsu yang bertubi-tubi atau permintaan di luar perkiraan, sehingga tidak dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan crash. Yang selanjutnya yaitu ancaman keamanan dalam segi keamanan jaringan. Yang pertama yaitu peretasan jaringan. Jaringan data pada cloud computing dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tentu sangat merugikan bagi perusahaan. Contohnya yaitu pada kasus peretasan yang menimbulkan kerusakan digital pertama kali terjadi di Arab Saudi serta Iran pada 2012 yang lalu. Saat itu komputer-komputer yang dipakai industri minyak diserang oleh malware perusak sistem. Yang selanjutnya yaitu keamanan perangkat bergerak. Dalam melakukan pengaksesan ataupun autentikasi, saat ini dapat dilakukan secara mobile melalui perangkat bergerak. Namun, semakin berkembangnya teknologi, perangkat bergerak dapat diretas, baik secara teknis maupun sosial. Dampaknya peretas semakin mudah untuk meretas data pada cloud computing. Contohnya pada PC atau laptop yang sudah diberi keamanan ganda, namun cloud computing juga tersambung di handphone. Maka kemungkinan datanya akan mudah dibobol karena di handphone tingkat keamanannya lebih rendah. Yang selanjutnya yaitu lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan yang menyatu tanpa adanya zona atau pembagian lingkup jaringan dapat diserang dan merusak keseluruhan sistem. Dampaknya bisa sangat merugikan perusahaan. Contohnya yaitu bisa saja data pada cloud dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kemudian data tersebut disalahgunakan. Dan yang terakhir yaitu ancaman keamanan cloud computing dari segi keamanan fisik. Keamanan lokasi global. Dengan digunakannya cloud computing dalam proses bisnis, maka peluang perusahaan untuk diretas secara online semakin mudah, sehingga akan berdampak cukup signifikan terhadap perusahaan untuk memperketat keamanan sistem cloud computing. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.